Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada minggu ini kita akan belajar terkait dengan pesan-pesan secara tertulis. Jika minggu kemarin kita belajar tentang pesan yang disampaikan secara langsung, yaitu ada komunikasi antar pribadi, komunikasi lintas budaya, dan komunikasi dalam organisasi. Untuk minggu ini kita belajar bagaimana menyampaikan pesan-pesan secara tertulis dengan baik dan benar. Nah, untuk bab 5 ini kita akan belajar terkait dengan perencanaan pesan-pesan bisnis. Apa saja yang akan kita pelajari? Outline-nya yaitu ada pemahaman proses komposisi, ada penentuan tujuan, ada analisis audiens, ada penentuan ide pokok, kemudian ada seleksi saluran dan media komunikasi. Nah, sebenarnya apa sih perencanaan pesan bisnis itu apa? Jadi, perencanaan dalam pesan bisnis itu sesuatu yang akan dilakukan untuk mempermudah pencapaian dalam tujuan komunikasi itu sendiri. Nah, jadi yang dimaksud dengan penyampaian pesan bisnis itu adalah pesan-pesan bisnis yang dilakukan secara tertulis, baik dalam bentuk surat, memo, proposal, agenda, laporan bisnis, maupun media elektronik yang lainnya, gitu. Nah, pesan-pesan yang disampaikan secara tertulis tersebut juga harus direncanakan agar pesannya dapat disampaikan atau dapat diterima dengan baik. Nah, dalam pesan-pesan bisnis ini ada beberapa komponen yang harus diperhatikan oleh si penulis atau si pembuat pesan itu sendiri. Baik, sebelumnya tahapan dari perencanaan pesan bisnis itu ada beberapa. Yang pertama adalah tujuan dari penyampaian pesan bisnis. Yang kedua ada analisis audiens. Kemudian ada menentukan ide, gagasan atau pesan bisnis. Dan yang terakhir membuat outline dalam pengorganisasian pesan bisnis. Nah, sebelum kita merencanakan pesan bisnis, yang harus kita lakukan pertama yaitu tujuan dari pesan bisnis itu apa? Misalnya tujuan penyampaiannya. Misalnya tujuannya adalah untuk menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada pihak lain, misalnya membuat surat pemberitahuan, membuat surat edaran, surat pengumuman, surat lelang. Nah, itu harus kita klasifikasikan tujuannya apa, gitu kan? Atau mungkin membuat surat penawaran, membuat iklan di media cetak, gitu. Yang kedua yaitu menganalisis audiens. Dalam menganalisis audiens itu kita harus menentukan tujuannya apa penyampaian pesan bisnis itu. Misalnya, dalam menganalisis audiens yang dimaksud di sini adalah pembaca. Audiens itu tidak harus live atau penonton begitu ya. Jadi audiens itu bisa diidentifikasi atau diartikan sebagai pembaca. Nah, jadi kita harus menganalisis audiens yaitu dengan apa, siapa, bagaimana, dan kapan sebaiknya pesan bisnis itu disampaikan. Apa yang dimaksud adalah apa yang ingin atau diharapkan oleh si pembaca terhadap pesan-pesan bisnis. Kemudian latar belakangnya bagaimana? Latar belakang si pembaca dari segi pendidikan, usia, jenis kelamin, jabatan, pekerjaan itu kita identifikasi. Kemudian siapa yang akan menerima pesan bisnis tersebut? Kemudian bagaimana si audiens ini mudah dapat menerima pesan bisnis? Itu harus kita tentukan atau harus kita tetapkan terlebih dahulu. Jadi kita harus menganalisis dulu audiens, gitu ya. Kenapa? Agar lebih mudah untuk menyampaikannya, gitu. Kemudian yang ketiga ada menentukan ide atau gagasan bisnis. Nah, dalam menentukan ide atau gagasan bisnis tersebut, kaitannya dalam dunia korespondensi bisnis. Jadi seperti surat permintaan informasi produk, surat penawaran produk, dan lain-lain, itu harus ditentukan terlebih dahulu apa yang mau dibuat, kemudian apa yang mau disampaikan, maksudnya apa, gagasannya seperti apa. Yang terakhir membuat outline dalam pengorganisasian pesan bisnis. Jadi kita membuat outline dulu, misalnya mau membuat surat penawaran produk, apa yang harus ditulis terlebih dahulu. Nah, agar si pembaca ini mudah memahami. Nah, sekarang ada pemahaman proses komposisi dalam bisnis. Nah, jadi pada dasarnya
dalam penyampaian pesan bisnis yang secara tertulis itu, seorang pembuat atau si pengirim pesan itu harus menyusun pesan-pesan bisnis yang dimulai dari pemilihan katanya, kalimatnya, paragraf, hingga menjadi sebuah pesan yang sangat mudah dipahami dan dapat diterima oleh si penerima pesan. Jadi harus direncanakan. Nah, agar dari pesan bisnis itu dapat disampaikan secara tertulis dan dapat dipahami, maka yang perlu diperhatikan itu adalah pemilihan kata, kalimat, paragraf, substansi pesannya, gaya penulisan, format, itu harus diperhatikan. Itu dalam merencanakan komposisi pesan bisnis. Kemudian yang kedua ada organisasi dan komposisi. Nah, dalam organisasi dan komposisi itu setelah tahap merencanakan, jadi tadi dalam tahap merencanakan itu selain harus kita menentukan kalimatnya seperti apa, gaya bahasanya seperti apa, gaya penulisan seperti apa, dalam proses perencanaan tersebut yang harus diperhatikan antara lain yaitu maksud dan tujuannya apa, menyampaikan pesan bisnis, siapa si penerima itu, kemudian ide apa yang mau disampaikan, pesan apa yang mau disampaikan, seperti itu. Nah, kemudian penerima pesannya juga harus diperhatikan, penerima pesan atau audiensnya juga harus diperhatikan, siapa orang yang akan menerima pesan itu. Nah, biasanya dalam dunia bisnis itu pesan bisnis apa yang akan disampaikan kepada pihak lain itu sangat bervariasi. Nah, di lain pihak, medianya yang dapat digunakan dalam penyampaian pesan bisnis itu juga sangat banyak, misalnya melalui SMS, surat elektronik, kemudian pos, fax, mail, atau sekarang email, bahkan sekarang media sosial pun juga bisa digunakan untuk mengirim pesan-pesan bisnis. Yang kedua ada organisasi dan komposisi. Nah, jadi kalau organisasi dan komposisi pesan bisnis itu kaitannya dengan penyusunan atau pengaturan kata, kalimat, dan paragraf. Nah, jadi harus diperhatikan paragraf atau kalimat yang seperti apa yang harus sesuai agar si penerima pesan atau si audiens ini bisa menerima pesannya dengan baik. Yang ketiga yaitu mengedit atau merevisi. Nah, jika memang ada hal-hal yang memang perlu diperbaiki, maka sebelum pesan-pesan ini dikirimkan ke audiens, maka perlu dicek ulang, perlu diedit ulang. Jadi seperti ketika kita mau mengirim surat, misalnya dalam organisasi mau mengirim surat undangan, misalnya kalian yang sudah ikut organisasi HMJ atau apa itu mau mengirimkan surat undangan presmasi kepada dosen. Nah, itu sebelum dikirimkan ke dosen itu harus dicek ulang, ada typo kah, mungkin ada typo, mungkin ada nama yang salah, mungkin ada kalimat-kalimat yang kurang efektif digunakan, tuh harus dicek ulang gitu. Karena memang sifat dari pesan bisnis yang kita pelajari di sini adalah formal, sifatnya adalah formal. Oke, kemudian dalam menetapkan tujuan itu mengapa sih tujuan itu harus jelas? Jadi begini, tujuan itu harus jelas karena bagi suatu organisasi akan dapat membantu dalam berbagai keputusan. Yang pertama ada keputusan untuk meneruskan pesan. Nah, jadi sebelum menyampaikan pesan itu kita bisa menanyakan kepada diri apakah pesan yang akan disampaikan benar-benar diperlukan atau tidak. Nah, misalnya jika pesan yang akan disampaikan itu diduga mempunyai pengaruh yang sangat kecil terhadap si penerima pesan, itu penyampaiannya mungkin bisa ditahan terlebih dahulu, begitu kan? Bisa next lah, mungkin bisa selanjutnya seperti itu. Tapi kalau pesan yang ingin disampaikan itu sangat-sangat penting, maka itu harus segera diteruskan dan harus segera disampaikan. Yang kedua ada keputusan untuk menanggapi audiens. Nah, kalau untuk keputusan menanggapi audiens ini mengapa perlu diperhatikan? Jadi
si audiens itu perlu memperhatikan inti pesan yang disampaikan, apakah mereka mengharapkan keuntungan, apakah harapan mereka sesuai dengan harapan si komunikator, kemudian apakah apakah kita bisa memposisikan diri sebagai audiens. Jadi kalau kita memposisikan diri sebagai audiens, kita bisa mengirim pesan itu secara baik. Gitu. Yang ketiga ada keputusan untuk memusatkan isi pesan, dan yang keempat keputusan untuk menetapkan media yang akan digunakan. Jelas ya. Jadi isi pesannya apa, kemudian media yang akan digunakan apa, begitu. Nah, itu media yang akan digunakan. Oke, selanjutnya tujuan sekarang. Tujuan dari komunikasi bisnis itu apa? Yang pertama ada memberi informasi, memberi persuasi, melakukan kolaborasi. Jelas ya, sudah saya jelaskan di awal bahwa sebenarnya komunikasi itu tujuannya selain persuasi ada memberi informasi dan melakukan kolaborasi. Misalnya kalau dalam memberi informasi, misalnya kalau ada lowongan pekerjaan nih untuk memperoleh pegawai yang diharapkan perusahaan, maka si perusahaan ini dapat memasang iklan lowongan kerja melalui koran, melalui radio, melalui media sosial, atau sekarang mungkin kalau kalian tahu PT Esteh itu mereka rekrutmennya ini lowongan pekerjaannya melalui TikTok. Nah, itu contoh seperti memberi informasi. Kemudian kalau memberikan persuasi itu biasanya sering dilakukan kaitannya dengan negosiasi antara seseorang dengan orang lain dalam bisnis, atau mungkin komunikasi dari pimpinan ke bawahan yang sifatnya adalah mengubah, atau sifatnya adalah dia memberikan pengajaran kepada si bawahan. Itu ini persuasi. Kemudian yang terakhir ada melakukan kolaborasi atau kerjasama. Jadi kalau melakukan kolaborasi atau kerjasama itu melalui komunikasi bisnis itu, seseorang dapat dengan mudah melakukan kerjasama bisnis, baik dengan perusahaan domestik, perusahaan multinasional, dan lain-lain. Nah, cara menguji tujuan. Ini yang dimaksud tujuan adalah tujuan dari komunikasi bisnis ya, maksudnya. Oke, tapi sebelumnya tadi tujuan komunikasi bisnis yang pertama memberi informasi, itu contoh lainnya seperti ini. Misalnya menyajikan penjualan bulan lalu kepada manajer pemasaran. Nah, itu kan tujuannya informasi. Kita berkomunikasi kepada si manajer penjualan bahwa bulan lalu penjualannya segini, penjualannya naik 200% atau turun, itu tujuannya untuk informasi. Kemudian kalau persuasi misalnya seorang manajer pemasaran meyakinkan manajer pemasaran untuk mengangkat beberapa karyawan baru di bagian penjualan, itu contohnya persuasi. Kalau kolaborasi misalnya membantu di departemen sumber daya manusia untuk mengembangkan program pelatihan bagi beberapa anggota baru. Nah, agar pesan itu dapat tersampaikan dengan baik, tentunya harus mudah diaplikasikan dalam dunia nyata, gitu kan. Nah, sehingga perlu dilakukan pengujian dengan 4 pernyataan sebagai berikut, yaitu ada realistis, tepat waktu, tepat orangnya, dan tepat tujuannya. Itu. Nah, apakah tujuan tersebut realistis? Nah, kita bisa melihat realistis atau tidaknya itu dalam arti bahwa ide-ide atau gagasan yang hendak disampaikan itu dapat disesuaikan dengan kemampuan yang ada, seperti kemampuan finansial, manajerial, sumber daya manusia, dan teknis operasional. Kemudian apakah waktunya tepat? Nah, dalam menyampaikan ide atau gagasan hendaknya dipertimbangkan masalah ketepatan waktunya. Misalnya dalam situasi krisis moneter, ide untuk melakukan ekspansi pabrik atau ide untuk menambah karyawan baru itu kan sangat tidak tepat waktu. Jadi kita harus melihat kondisi dalam perusahaan.
Kemudian apakah orang yang mengirimkan sudah tepat? Nah, pesan atau ide yang disampaikan oleh seseorang yang memiliki kedudukan atau jabatan yang lebih tinggi itu cenderung lebih dapat diterima gitu daripada disampaikan oleh kedudukan yang lebih rendah. Nah, biasanya kalau ada surat undangan, ada surat perjanjian kerja itu yang tanda tangan di bawahnya, misal meskipun yang membuatkan adalah karyawan, tapi yang tanda tangan di bawahnya adalah pihak yang tertinggi, direktur. Kenapa? Karena orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi itu cenderung lebih dipercaya oleh pihak luar gitu. Nah, apakah tujuannya tepat? Nah, kalau untuk tujuan penyampaian pesan itu hendaknya mengacu pada tujuan organisasi secara keseluruhan. Nah, jadi kalau mau menyampaikan pesan bisnis, usahakan harus sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang digunakan oleh perusahaan. Nah, sekarang menganalisis audiens ini adalah tugas kalian yang kemarin saya suruh mencari website dari salah satu perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa, kemudian kalian saya suruh menganalisis audiens. Nah, bagaimana cara menganalisis audiens itu? Yang pertama ada ukuran dan komposisi gitu ya, untuk menganalisis audiens. Kemudian ada siapa audiensnya, bagaimana reaksi audiens, bagaimana pemahaman audiens, dan bagaimana hubungan dengan audiens itu sendiri. Jadi audiens itu sangat berperan penting dalam komunikasi bisnis karena audiens ini adalah si pembaca, audiens ini adalah si penerima pesan, begitu ya. Sehingga ketepatan dan kecermatan dalam melakukan analisis audiens itu akan memiliki dampak yang baik dan positif bagi si pengirim pesan, gitu. Misalnya untuk menganalisis audiens itu misalnya ada perusahaan yang dia bergerak di bidang perhiasan yang kualitasnya sangat baik, perhiasan yang berkualitas prima. Nah, dan akan menawarkan produknya ke pelanggan. Berarti audiensnya kan pelanggan. Konsumennya adalah pelanggan. Jadi audiens itu sangat diartikan luas sekali. Bisa pembaca, kalau pesannya tertulis berarti audiens itu adalah pembaca. Jika pesan yang disampaikan secara langsung berarti audiens itu adalah si penerima pesan. Jika presentasi atau jika komunikasi dilakukan dengan presentasi, maka si audiens adalah si anggota atau mungkin yang datang waktu presentasi. Dan jika memang itu adalah perusahaan, berarti audiens itu adalah pelanggannya atau konsumennya, itu audiens gitu kan. Nah, tadi misalkan ada perusahaan yang bergerak di bidang perhiasan yang kualitasnya prima dan akan menawarkan produknya ke pelanggan. Nah, untuk menentukan siapa pelanggan, mana yang cocok, audiens mana yang cocok, nah perusahaan itu harus memahami dengan baik profil dari audiens itu. Profilnya apa? Yang pertama misalnya usia, jenis kelamin, pekerjaan, penghasilannya, gaya hidupnya, latar belakang budayanya. Nah, sangat penting sekali kita menganalisis audiens itu. Nah, lalu bagaimana cara mengembangkan dari profil audiens itu? Yang pertama ada ukuran komposisi, audiensnya, reaksi, dan lain-lain. Nah, kaitannya dengan korespondensi bisnis, jadi profil audiens itu dapat dilihat dari siapa audiens, bagaimana reaksinya, bagaimana tingkat pemahamannya, siapa yang menjadi audiensnya, kemudian faktor-faktor penting yang lainnya yang dipertimbangkan dalam penyampaian pesan bisnis. Nah, kita kan tahu bahwa latar belakang audiens itu sangat-sangat beragam. Dari sisi usia, pekerjaan, jenis kelamin, budaya. Nah, kaitannya dalam penyampaian bisnis kaitannya dengan penyampaian pesan bisnis secara tertulis kepada para audiens yang sangat beragam tersebut, maka si pengirim pesan itu harus memiliki kemampuan dalam melakukan analisis audiens itu. Kenapa? Biar apa? Ya biar pesan yang disampaikan tercapai, misalnya. Biar iklan yang disampaikan itu tepat ke audiens, ke sasaran yang tepat, gitu.
Nah, kemudian cara memuaskan kebutuhan akan informasi audiens. Nah, begini. Jadi maksudnya itu bagaimana sih cara audiens itu bisa puas dengan informasi yang kita sampaikan. Yang pertama, cari apa yang diinginkan. Kemudian antisipasi hal yang tidak terduga. Beri informasi lengkap dan akurat. Kemudian tekankan ide-ide yang menarik. Nah, kalau cara memuaskan kebutuhan motivasional itu ada dua, yaitu argumentasi rasional dan pendekatan emosi audiens. Misalnya, agar dapat memenuhi misalnya yang pertama, apa yang diinginkan audiens. Nah, agar dapat memenuhi kebutuhan informasi audiens, si pengirim pesan itu harus menemukan apa yang menjadi harapan. Nah, salah satu caranya dapat dilakukan melalui survei. Jadi kita bisa survei apa yang dibutuhkan oleh audiens, apa yang dibutuhkan oleh konsumen, gitu kan. Yang kedua, berikan semua informasi yang lengkap. Jadi usahakan semua informasi penting yang diminta oleh audiens itu tidak ada yang terlewatkan. Dengan kata lain, semua informasi penting yang diminta itu telah tercakup dalam sebuah pesan, gitu. Pastikan bahwa informasinya juga akurat. Jadi informasi yang disampaikan kepada audiens itu harus informasi yang benar-benar akurat, benar-benar benar itu maksudnya benar, informasinya benar, bukan hoax, gitu kan. Nah, biasanya bagaimana informasi bisa dikatakan akurat? Informasi dikatakan akurat itu biasanya disertai dengan data-data pendukung. Itu informasi yang akurat. Nah, kemudian ide yang menarik. Jadi, penting dalam sebuah bisnis itu menemukan poin yang sangat menarik bagi audiens, gitu. Kemudian ada cara memuaskan kebutuhan motivasional audiens. Jadi ada kebutuhan motivasional itu adalah kebutuhan motivasi untuk misalnya pesan kita menjadi persuasi bagi si audiens. Jadi kita bisa mempersuasi audiens itu dengan memuaskan kebutuhan motivasionalnya, gitu. Nah, ada anggapan rasional dan ada pendekatan audiens, gitu kan. Yang pertama ada argumentasi. Nah, contohnya begini. Misalnya ada seorang pemohon pinjaman kredit di suatu bank harus mengurangi jumlah pinjaman yang telah diajukan sebelum menambah pinjaman baru yang lebih besar. Nah, pegawai bank tersebut dapat memberikan penjelasan kepada seorang nasabah bank dengan menggunakan argumentasi sebab akibat, kan? Untuk menjelaskan bahwa penambahan jumlah pinjaman yang cukup besar itu akan sangat berbahaya bagi kepercayaan yang telah diberikan sekarang ini. Apabila kemampuan untuk mengembalikan secara ekonomi agak sulit dipertanggungjawabkan, gitu. Itu argumentasi. Kemudian ada contoh lainnya, misalnya pendekatan emosi audiens. Itu contohnya misalnya seorang pemasar yang mampu memasarkan produk barunya itu akan lebih menekankan pada fungsi, bukan hanya pada fungsi atau manfaat produk, tapi juga menjelaskan bahwa produk itu dapat meningkatkan status atau gengsinya seseorang. Itu emosi atau audiens. Jadi kalau untuk mempersuasi audiens membeli produk kita atau iklan kita, itu bisa menggunakan dua pendekatan. Ada argumentasi rasional atau sebab akibat. Kemudian ada pendekatan emosi audiens. Biasanya pendekatan emosi audiens itu kalau kita menjual produk atau barang, kita tidak hanya menjelaskan soal manfaatnya, tapi biasanya status sosialnya, dan lain-lain. Nah, biasanya ini hubungannya dengan tadi analisis audiens. Kalau misalnya kita mau menjual mobil yang harganya sangat fantastis. Nah, itu kita bisa menggunakan pendekatan emosi audiens. Kita bisa mempersuasi si konsumen atau audiens ini dengan bahwa kalau membeli mobil ini tidak hanya ada manfaat ini, tapi juga akan meningkatkan status sosial. Nah, itu biasanya pendekatan emosi audiens. Nah, biasanya pendekatan emosi audiens ini, itu audiensnya adalah audiens yang dia memiliki kelas-kelas sosial yang tinggi. Biasanya menggunakan pendekatan emosi audiens. Oke.
Kemudian ada penentuan ide pokok ya. Jadi dalam menentukan ide pokok itu ada beberapa teknik dalam brainstorming. Ada storyteller, ada random list, ada CFR worksheet, ada journalistic approach, ada question and answer chain gitu. Nah, misalnya kalau storyteller dalam menentukan ide pokok, nah itu biasanya teknik yang digunakan itu menggunakan alat bantu tape recorder, laptop, PC, tablet, VCD, atau DVD player. Yang gunanya untuk menelaah pesan bisnis yang disampaikan secara berulang-ulang. Nah, karena itu teknik storyteller ini hanya dapat digunakan untuk menganalisis ide pokok dari suatu pesan bisnis yang disampaikan secara lisan. Gitu. Yang kedua ada random list. Jadi cara lainnya dalam menentukan ide pokok yaitu random list. Misalnya dengan teknik ini untuk dapat menemukan ide pokok itu kita harus menuangkan ide atau gagasan dalam pikiran kita yang kita jadikan list apa saja. Kemudian nanti bisa kita pilih salah satu mainnya atau pokoknya. Terus ada CFR worksheet. Kemudian ada kalau CFR worksheet ini jadi kita menggunakan satu lembar kerja simpulan rekomendasi. Misalnya dari suatu penelitian itu menunjukkan bahwa merosotnya buku teks, terutama di kota-kota besar itu karena banyaknya e-book, misalnya banyaknya e-book yang digunakan. Nah, kita bisa menentukan ide pokoknya, kita bisa menentukan rekomendasi dari hal tersebut kepada pihak manajemen bahwa untuk menindaklanjuti masalah pembajakan buku tersebut dilakukan koordinasi dengan pihak intensif, aparat, dan lain-lain gitu ya. Oke, next, terakhir. Nah, yang terakhir kita harus bisa menyeleksi saluran media komunikasi apa yang digunakan. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah komunikasi lisan. Komunikasi lisan itu dibutuhkan ketika kita ingin segera mendapatkan feedback dari si audiens. Sifat pesannya sederhana dan mudah diterima. Kemudian tidak perlu kita catatan yang permanen. Sehingga ketika pesannya sifatnya adalah membutuhkan feedback segera, kemudian pesannya mudah diterima sederhana, media yang kita gunakan bisa ini. Pidato, telepon, voicemail, VoIP, telekonferensi, kalau sekarang mungkin video call gitu kan. Nah, itu kalau komunikasinya lisan. Beda dengan komunikasi yang secara tertulis. Jadi komunikasi yang secara tertulis itu biasanya kita gunakan untuk jika tidak ingin atau mungkin feedbacknya tidak segera. Pesannya sangat rinci, tidak mungkin kita akan menyampaikan surat penawaran produk yang sangat rinci, yang isinya sangat rinci dengan lisan. Biasanya kita mulai dulu dengan tertulis, baru kalau ada respon kita datang ke sana untuk presentasi begitu. Nah, perlu catatan yang permanen, kemudian audiensnya itu sangat luas. Nah, biasanya medianya yaitu surat, memo, laporan proposal, email, fax, mail, dan lain-lain. Oke. Jadi berikut tadi kuliah hari ini terkait dengan perencanaan pesan-pesan bisnis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.